Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas soal perbincangan penulis dengan part ya. Part itu adalah AI-nya dari Google. Nah, di sini penulis bertanya. Ini tentu dalam bahasa Inggris ya, tapi penulis translate ke Indonesia. Nah, jadi ini penulis tanya soal Anda tahu bahwa mobil memiliki radiator kan? Ini penulis terus bertanya, mengapa pabrikan membiarkan udara panas dari radiator berembus ke mesin dan bukan mengalihkannya ke arah atas atau bawah. Nah, ini jawabannya adalah mengapa pabrikan mobil membiarkan udara panas dari radiator berembus ke mesin adalah untuk membantu mesin tetap dingin. Nah, ini jawabannya dia. Penjelasannya, mesin menghasilkan banyak panas. Jika terlalu panas bisa menyebabkan terlalu panas, menyebabkan kerusakan serius. Radiator membantu memindahkan panas dari mesin ke udara luar, dan kipas membantu mengalirkan udara di sekitar radiator. Jika udara panas dari radiator dialihkan ke atas atau ke bawah, pendinginan mesin tidak efektif. Ini bikin bingung. Udara panas akan naik ke atas, tidak akan dapat membantu bersirkulasi di sekitar radiator secara efektif. Jika udara panas dialihkan ke bawah, itu tidak akan mencapai mesin secara efektif. Nah, mengapa ya dia ngomong gini? Padahal ya sebenarnya kalau dalam kondisi mobil sebenarnya ya, kalau panas radiator diarahkan ke bawah atau ke atas, mobil itu masih mendapat pendinginan dari udara luar, dari udara depannya. Tapi ini kok nggak kepikiran soal itu. Untuk mengalihkan panas dari radiator akan membutuhkan komponen tambahan. Ini akan menambah biaya mobil, membuatnya lebih rumit. Oleh karena itu lebih efisien dan hemat biaya untuk mengalirkan udara panas dari radiator ke mesin. Ini akan membantu menjaga mesin tetap dingin dan mencegahnya dari panas berlebih. Nah, sebelumnya penulis sudah jelaskan soal radiator duct ya. Radiator duct ini ternyata membantu membuat panas keluar dari mesin dan terbukti membuat mesin lebih dingin. Jadi apa yang dikatakan part ini salah ya, nggak benar. Karena terbukti solusi seperti ini membuat mesin lebih dingin. Jadi penulis protes nih, itu tidak masuk akal. Bukankah udara panas dari radiator lebih panas dari mesin? Ini konfirmasi. Udara panas dari radiator itu lebih panas dari mesin. Suhu mesin biasanya 200 derajat Fahrenheit. Sedangkan udara panas dari radiator mencapai 250 derajat Fahrenheit. 200 suhu mesin 200 derajat itu 93 derajat. 250 derajat suhunya radiator 121 derajat. Jadi ini 93 derajat, ini 121 derajat. Namun udara panas dari radiator tidak sepanas gas hasil pembakaran dari dalam mesin. Gas pembakaran dapat mencapai suhu hingga 5000 derajat Fahrenheit. Ini suhunya ya. Radiator membantu mendinginkan mesin dengan memindahkan panas dari gas pembakaran ke cairan pendingin. Ini karena alasannya ya, karena cairan pendingin ini mengelilingi ruang bakar. Jadi semua panas akan lari ke cairan pendingin. Pendingin lari ke radiator yang didinginkan oleh udara yang ditiup melalui sirip radiator. Nah, ini loh, kembali lagi. Udara panas dari radiator digunakan untuk membantu mendinginkan mesin kalau sudah panas dan sudah mengalir melalui mesin. Jika di bawah
Ini yang kurang masuk akal lagi. Jika udara panas dialirkan ke atas atau ke bawah, maka harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk mendinginkan mesin. Ini nggak paham ya, mengapa itu terjadi. Ini butuh komponen tambahan dan membuat sistem pendingin kurang efisien. Semua ini jawabannya aneh gitu ya. Jadi udara panas dari radiator lebih panas dari mesin, namun tetap lebih dingin dari gas hasil pembakaran di dalam mesin. Ini menjadi cara yang efektif untuk mendinginkan mesin pencegah dari kepanasan. Jawaban ini tentu tidak masuk akal. Saya tidak mengerti mengapa mesin didinginkan oleh udara panas dari radiator, bukan udara dingin. Nah, ini memang dia mengakui konflik. Ini yang nggak paham. Udara panas radiator sudah mengalir melalui rama mesin. Jika udara panas diarahkan ke bawah, ke atas atau bawah, harus didinginkan dulu sebelum dapat digunakan mendinginkan mesin. Ini aneh ya, aneh ini pernyataannya. Udara panas masih lebih dingin dari gas hasil pembakaran di dalam mesin, artinya masih bisa membantu menghilangkan panas dari mesin dan mencegahnya dari overheating. Ini juga aneh. Kenapa? Karena gas yang di dalam mesin, di dalam ruang bakar itu ada coolant. Jadi kalau angin panasnya radiator itu lari ke coolant lagi, kan nambahi panasnya coolant. Aneh kan itu ya. Nah, ini udara dari panas membantu sirkulasi cairan pendingin, membantu memastikan cairan pendingin didistribusikan secara merata ke seluruh mesin maupun menyerap panas secara efektif. Ini juga aneh ini ya, aneh, nggak masuk akal. Kenapa udara panas bisa membantu sirkulasi cairan pendingin? Ini juga aneh ini. Selain itu, udara panas dari radiator membantu pencegah pengembunan di dalam mesin. Ini aneh ini. Katanya kondensasi bisa menyebabkan karat dan korosi yang dapat merusak mesin. Dengan pencegahan udara panas ke atas mesin, radiator membantu menjaga mesin tetap kering dan mencegah terbentuknya kondensasi. Jadi ini ya, meski berlawanan dengan intuisi, mesin sebenarnya didinginkan oleh udara panas dari radiator. Karena udara panas sudah mengalir dari kompartemen mesin, lebih dingin dari gas pembakaran di dalam mesin, membantu sirkulasi cairan pendingin di dalam mesin. Ini pernyataan yang jelas nggak logis ya. Jadi penulis tetap tanya lagi. Ini yang poin terakhir terutama ya, penulis Basruh, mengapa udara panas dari radiator membantu mencegah kondensasi di dalam mesin? Bahkan tanpa udara panas radiator, kondensasi tidak akan pernah terjadi karena mesin sudah cukup panas, dan radiator tidak melaksanakan mesin panas saat mesin tidak hidup. Udara panas tidak akan membantu menjaga kondensasi saat mesin mati. Nah, ini aneh ya. Dia bilang Anda benar bahwa mesin cukup panas untuk mencegah terbentuknya kondensasi saat dijalankan. Namun ini ya, saat mesin tidak bekerja, suhu mesin bisa turun hingga di bawah titik embun. Artinya uap air udara dapat mengembun di permukaan mesin yang dapat menyebabkan karat dan korosi. Udara panas dari radiator akan mencegah pengembunan dengan menjaga mesin tetap hangat. Udara panas dari radiator berhembus mesin membantu suhu mesin di atas titik embun. Ini mencegah uap air mengembun di permukaan mesin dan menyebabkan karat dan korosi. Ini aneh ya. Ya, meskipun udara panas dari radiator tidak membantu mendinginkan mesin saat sedang bekerja, namun membantu mencegah pengembunan saat mesin tidak bekerja. Ini aneh ya. Udara panas radiator membantu mencegah pengembunan saat mesin tidak bekerja. Itu ya poin utamanya. Nah, ini penting karena dapat membantu melindungi karat dan mesin. Ini menyebabkan menjelaskan kondensasi. Terbentuk cuaca dingin, mesin bekerja tidak teratur.
Kondensator juga menjaga mesin tetap hangat dan menjalankan mesin teratur. Jika mesin mengeluarkan suara ketukan, ada uap air di permukaan mesin, mungkin terjadi kondensasi. Nah, penulis kan protes ya. Jawaban Anda aneh. Apakah menurut Anda radiator menghasilkan udara panas saat mesin tidak hidup? Oh, baru sadar. Tidak, radiator tidak mengeluarkan udara panas saat mesin tidak hidup. Udara panas dari radiator hanya dihasilkan saat mesin hidup dan cairan pendingin bersirkulasi melalui radiator. Saat mesin mati, cairan pendingin menjadi dingin dan radiator berhenti menghasilkan udara panas. Jadi pernyataan sebelumnya dia koreksi. Jadi udara panas dari radiator tidak membantu menjaga penghubungan saat mesin tidak bekerja. Ini sudah benar ya. Menjaga mesin tetap hangat ya. Menyalakan mesin beberapa menit dan seterusnya itu. Ini makanya saya masih dalam pengembangan dan belajar untuk menjadi informatif dan komprehensif. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih akurat dalam masa depan. Terus penulis masih bingung ya soal pertanyaan sebelumnya. Udara panas dari radiator tidak langsung digunakan untuk mendinginkan mesin. Udara panas dari radiator membantu sirkulasi cairan pendingin mesin. Pendingin kemudian mengalir melalui radiator, di mana didinginkan oleh udara yang bertiup melalui sirip radiator. Cairan pendingin lari ke mesin yang membantu mendinginkan mesin. Ini katanya membantu sirkulasi, aneh kan? Terus penulis bingung. Apakah maksud Anda juga udara panas di bawah diarahkan ke bawah dan keluar dari mesin, cairan pendingin tidak akan bersirkulasi? Ini. Dan ternyata yang melakukan sirkulasi itu adalah pompa, water pump ya. Pompanya. Jadi pompanya membuat cairannya bersirkulasi. Ini tapi tetap ada ngeyelnya. Udara panas di bawah diarahkan ke bawah keluar dari mesin, ini tidak akan efektif dalam membantu mensirkulasikan cairan pendingin. Nah ini loh, apa hubungannya udara panas radiator diarahkan ke bawah dengan sirkulasi cairan pendingin? Ini karena udara panas tidak akan dapat mengalir dengan mudah melalui kompartemen mesin. Ini juga nggak paham ya. Udara panas juga mungkin lebih keluar dari kompartemen mesin yang akan mengurangi jumlah panas yang dipindahkan dari cairan pendingin. Ini juga aneh ya. Katanya lebih efisien mengarahkan udara panas ke radiator agar lebih mudah mengalir melalui ruang mesin dan membantu mensirkulasikan cairan pendingin. Ini juga nggak jelas ya. Ini penulis menganalogikan dengan air conditioner ya. Ini dia jelaskan radiator panas dari pendingin udara panas tidak langsung digunakan untuk mendinginkan mesin. Ini tetap dia nggak gagal menjelaskan mengapa udara panas bisa membuat sirkulasi cairan pendingin itu lebih baik ya. Ini penulis nggak paham ini kenapa kok kalau dipanasi, kalau udara panas diarahkan ke mesin, cairan radiatornya lebih mudah bersirkulasi. Ini jika udara panas dari radiator diarahkan ke bawah luar mesin, ini tidak akan efektif membantu sirkulasi udara pendingin karena udara panas tidak dapat mengalir dengan mudah melalui kompartemen mesin. Ini juga nggak paham ya. Tetap ya, analogi AC kurang akurat. AC mengeluarkan panas dari dalam ruangan keluar. Udara panas outdoor tidak digunakan untuk mendinginkan ruangan secara langsung. Ini digunakan untuk membantu sirkulasi refrigeran di AC. Ini juga aneh loh ya. Mengapa udara panas kok digunakan membantu sirkulasi refrigeran di AC? Mengapa udara panas membantu sirkulasi? Karena sirkulasi itu yang menimbulkan udara panas. Kok dibuat sebaliknya ya? Ini juga alasannya sama ya.
Jika odot diarahkan ke dalam ruangan, udara panas tidak akan bisa mengalir dengan mudah melalui ruangan. Udara panas juga mungkin lebih keluar dari ruangan yang akan mengurangi jumlah panas yang dipindahkan pendingin. Ini juga nggak jelas juga ya. Tapi yang ini benar hasil akhirnya, udara panas harus keluar ruangan. Tapi anehnya kalau untuk untuk radiator mengapa kok udara panasnya diarahkan ke mesin, mengapa kok nggak keluar gitu loh ya. Jadi penulis bilang itu rumit ya. Ruang bakar menghasilkan panas, cairan pendingin di sekitar ruang bakar menerima panas, cairan pendingin dipompa dialirkan ke radiator. Radiator akan mengeluarkan udara panas karena panasnya cairan pendingin. Jadi udara panas yang terjadi karena cairan pendingin dikeluarkan oleh radiator. Jadi jika Anda mengadakan udara panas ke mesin, ini tidak akan membantu pendinginan sama sekali. Akan membuat bagian luar mesin lebih panas, tidak membantu mendinginkan ruang bakar karena sudah ada cairan pendingin di sekitar ruang bakar ini. Tapi tetap ngeyel ini dia. Ini ya kembali ya omongannya muter-muter. Udara panas radiator digunakan untuk membantu sirkulasi cairan pendingin di dalam mesin. Ini loh nggak jelas sumbernya dari mana, siapa yang ngomong gitu gitu. Nah, udara panas membantu mendinginkan bagian luar mesin. Bagian luar mesin juga dapat menjadi panas. Dan udara panas dari radiator dapat membantu menghilangkan panas tersebut. Ini nggak jelas ini ya. Mengapa kok angin radiator kan suhunya 250 derajat angin panasnya, mesin itu suhunya 200 derajat, katanya dihembus udara panas 120 derajat Celcius itu bisa membantu mendinginkan udara mesin ya. Nah, ini juga masih ngeyel ya, mesin bisa mencapai 5000 ya. tetap ya penulis coba ya apa caranya cek iso ngerti gitu ya, tapi ternyata tetap ngeyel membantu sirkulasi udara itu. Inilah sumber utamanya. Ini yang ngasih informasi ini siapa gitu loh. Panasnya udara radiator bisa membantu sirkulasi cairan pendingin ini gimana itu loh. Ini penulis coba jelaskan ulang. Suhu mesin biasanya sekitar 200 derajat Fahrenheit. Udara panas radiator 250 derajat. Gas pembakaran 5000 derajat. Pendingin sekitar ruang bakar, kulan ya maksudnya, kulan di sekitar ruang bakar transfer panas ke radiator. Jadi jangan diklaim udara panas dari radiator dapat membantu mendinginkan mesin yang suhunya 5000 derajat. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi yang suhu mesin 200 derajat jadi naik gara-gara panas angin 250 derajat, sementara yang 5000 derajat ini nggak akan jadi dingin karena ada cairan pendingin di sekitar ruang bakarnya. Tetap ngeyel ya. Ya wis lah itu. Tapi ya ini namanya AI ya. Kita bisa dapat informasi tapi logika mereka masih belum nyampe ya, masih belum keseluruhan. Ini mungkin harus ada yang dikoreksi ya. Mungkin sapo sing ngomong mana sih sumbernya itu ini loh, udara panas membantu sirkulasi cairan pendingin di mesin. Ini sumber masalahnya. Jadi itu ya guys. Terus itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.